guys. Jangan lupa subscribe, komen, dadah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kali ini saya akan memperkenalkan lagi sebuah aplikasi rekapitulasi perhitungan suara Pilkada 2020. Di sini saya ambil contoh untuk Pilkada pada Kabupaten Kerom dengan 3 pasangan calon. Oke, langsung saja kita buka aplikasi. Sebelum masuk tampilan aplikasi ini, kita akan mendapatkan form login dulu. Cuman saya disablekan saja biar kita cepat. Oke, pada tampilan dashboard di bagian atas ada judul atau header rekapitulasi perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kerom periode 2020-2025. Di sini tim pemenangan, paslon siapa, dan foto kandidat di sini nanti. Ini sebagai contoh. Di bagian kiri ada menu-menu. Di bagian tengah ada informasi umum, itu ada jumlah DPT, jumlah distrik, jumlah kampung, dan jumlah TPS. Bagian tengah ada informasi suara dan TPS, yaitu total suara masuk, total suara tidak sah, total suara sah, dan total TPS masuk. Di bagian kanan ada tampilan untuk unggul dan pemenang pilkada. Di bagian false ini nanti ada nama siapa. Dalam rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan form C1 Plano. Jadi perolehan suara di sini berdasarkan form C1 Plano yang diinput, kurang lebih seperti begitu. Di bagian bawah tengah di sini ada total perolehan suara dari ketiga kandidat. Di sebelah gambar ada nama kandidat, di bawahnya ada perolehan suara, masih kosong semua. Di bagian kanannya lagi ada grafik persentase perolehan suara terhadap jumlah total suara masuk. Di bagian kanan bawah di sini ada persentase total suara dan TPS, yaitu dari persen suara tidak sah, persen suara masuk, yaitu untuk persen suara masuk dia berbanding dengan jumlah DPT. Jadi untuk persen suara masuk sekaligus sebagai acuan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pilkada di kabupaten yang bersangkutan. Ini contoh Kabupaten Kerom. Untuk persen TPS masuk, di sini dia persentasenya berapa persen dari total TPS 185 TPS dan total TPS masuknya berapa. Di sini persennya. Nah, yang di bagian kanan atas di sini unggul sementara. Jika persen TPS mencapai 100%, di atas 99%, jadi 99,1 hingga 100%, di sini dia akan muncul berubah menjadi pemenang pilkada siapa, dan di sini juga akan berubah semuanya data-datanya. Oke, untuk tampilan menu utamanya seperti ini. Kita ke menu. Yang pertama ada informasi koordinator paling bawah. Ini belum saya bikin. Informasi DPT belum. Nah, di sini terkait TPS. Informasi DPT ini terkait TPS juga, makanya belum saya bikin. Di sini ada analisis rekapitulasi tingkat kampung, tingkat distrik, rekapitulasi perhitungan suara, dan database perolehan suara. Kita ke analisis rekapitulasi tingkat kampung dulu. Di sini tampilannya, di sini untuk menampilkan perolehan suara pada kampung tertentu. Di sini kita pilih distriknya dulu, lalu kita pilih kampungnya. Ini contoh distrik Arso, kampung Arso Kota. Kita tampilkan, maka data-datanya akan muncul di tabel paling bawah dan grafik termasuk data di sini semua akan tampil. Nah, di bagian kanan ada unggul juga. Unggul di kampung Arso Kota itu siapa? Terus selisih perolehan suara. Di sini saya ambil contoh kandidat Mama, kandidat nomor 1 versus kandidat yang lainnya. Jadi di dalam contoh ini kita menggunakan kandidat nomor 1 saja biar tidak pusing-pusing. Kalau memang kandidat 2 atau 3 nanti tinggal dirubah. Oke. Jadi jika kita pilih Arso Barat, kampungnya Baburia, maka di sini kampung Baburia, distrik Arso Barat, di sini kampung Baburia, di sini pun kampung Baburia.
Oke, jadi semua datanya sudah terkoneksi. Jadi jika ada yang berubah maka semuanya akan ikut berubah. Oke, dari tingkat kampung kita ke tingkat distrik. Di sini tingkat distrik, kita pilih distrik. Lalu kita tampilkan, maka data-datanya akan muncul semua di sini. Distrik semua Arso, kampungnya semua yang ada di distrik Arso yang sudah diinput akan masuk di sini. Sama, di sini ada unggul di distrik Arso siapa untuk selisih perolehan suara Mama versus kandidat yang lainnya. Ini contoh dari distrik Arso Barat, maka di sini jumlah DPT dan jumlah TPS sudah otomatis akan masuk. Contoh Memanem pun akan sama, Waris dan yang lainnya. Ini untuk jumlah DPT masih belum fix karena data belum ada. Ini sebagai contoh saja. Kita kembali ke menu utama. Dari tingkat distrik kita ke rekapitulasi perhitungan suara dari total semua distrik yang ada. Di bagian kiri ada tabel rekapitulasi perolehan suara dari semua distrik. Di sebelah kanan ini ada persentase kemenangan di setiap distrik terhadap jumlah DPT. Jadi contoh dari distrik Arso, ini kandidat Mama. Distrik Arso jumlah DPT sebagai contoh 1000 dan kandidat Mama memperoleh total suara 500, maka di sini persennya kurang lebih 50% ya, persentase kemenangan kurang lebih seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua distrik, tergantung DPT dari setiap distrik jumlah DPT. Di bagian bawah sini ada selisih perolehan suara antara kandidat 1 versus 2, kandidat 1 versus 3. Ini jumlah selisih suaranya berapa? Jika plus dia plus, jika min dia min. Persennya pun sama, jika plus dia plus, jika min dia min. Ini pun sama. Di bagian kanan bawah di sini karena paslon 01, maka untuk mengetahui posisi kemenangan dia di mana paslon 1, di sini unggul pada posisi pertama. Ini karena belum ada nilai. Nanti jika sudah ada data perolehan suara maka di sini akan berubah. Ini sesuai dalam rekapitulasi perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi yang berubah nanti cuma di yang kolom putih ini saja datanya. Oke, kita ke database perolehan suara. Di sini semua suara yang masuk akan diinput. Bagaimana cara inputnya? Kita ke aplikasi utamanya yaitu input perolehan suara. Oke, ini tampilan form input rekapitulasi perolehan suara. Di tampilannya ini di atas judul, di sebelah kanannya ada nama paslon siapa dan di bawahnya ada foto paslon. Nah, informasi data yaitu distrik, kampung dan nama TPS. Di bagian informasi perolehan suara ini diinput sesuai form C1 plano. Kandidat 1, 2, 3 suara tidak sah, di sini totalnya otomatis akan terhitung. Di bagian kanan lagi ada tombol-tombol yaitu tombol simpan, ubah, hapus, batal, dan keluar. Kita harus pilih distrik dulu untuk menyimpan data. Semuanya harus diisi lengkap. Jika tidak bisa tersimpan. Di sini ubah, klik 2 kali pada data perolehan suara yang terdapat pada tabel di form ini untuk mengubah data perolehan suara. Ini pun sama, klik 2 kali untuk menghapus. Ini batal jika kita tidak jadi menginput. Dan ini untuk keluar. Di bagian bawah ada tabel. Ini tabel terhadap data-data perolehan suara yang sudah kita input. Di dalam form yang di sini, di dalam tabel ini akan muncul pula di sini. Termasuk kita jika ingin merubah perolehan suaranya, tinggal klik 2 kali sesuai perintah di sini. Di paling bawah ada tim pemenangan paslon AAA. Ini contoh. Logo partai jika ada, jika dia kandidat independen maka diisi dengan slogan atau apa sesuai permintaan dari klien saja. Oke, saya ambil contoh, kita mulai dari distrik paling terakhir dulu, Yavi, Karinda. Nah, jika kita ingin mengedit, kita klik 2 kali. Jika ada kesalahan penginputan, seharusnya di sini dia 119. Ini contoh, maka kita ubah.
data perolehan suara berhasil diubah. Ini 119. Oke, kita ambil contoh lagi, masih dari Yafi Akarinda. Jika dia TPS-nya sama, dia tidak akan bisa terinput. Saya ambil contoh lagi. Nah, ini TPS sudah terinput. Pilih TPS lain untuk menghindari data ganda atau pilih menu ubah untuk merubah perolehan suara pada TPS yang telah diinput. Ini sebagai contoh. Jika ada kesalahan penginputan, lalu kita ingin menginput lagi, maka data akan menolak. Sistem akan menolak. Yang harus kita lakukan adalah mengubah data. Oke, ini contoh. Jangan 123, ini nanti value-nya sama. Kita ambil contoh 120, 103. Nah, ini ya, Yafi Akarinda 1. Kita ubah. Nah, dia akan berubah secara otomatis. Oke, kita lanjut lagi dari Yafi lagi. Kita ambil contoh Amgotro 1, 123, 123, 123, simpan. Nah, seumpama yang di bagian 123 ini tadi semua salah, kita klik 2 kali, hapus, dan ya, maka data akan terhapus. Oke. Selanjutnya kita mengisi distrik-distrik yang lain. Oke, kurang lebih seperti ini penginputannya. Jika semua data sudah terinput, atau jika data-data yang masuk sudah diinput, kita keluar dulu. Anda akan keluar dari form ini. Apakah Anda yakin? Jika ingin keluar, tekan yes, dan jika ingin masih menginput, tekan no. Kita keluar saja, yes. Oke, kurang lebih data-data sudah mulai terinput. Kita sudah bisa mengetahui. Nah, di bagian halaman utama sudah mulai muncul persen-persen suara. Di sini yang unggul sementara Mumarkum dan Malensius Musui. Ini kurang lebih contohnya seperti ini. Jika ini dari persen TPS yang masuk. Bagaimana jika persen TPS, jumlah TPS-nya yang masuk sudah banyak? Saya ambil contoh 183 TPS. Ini baru 98% ya. Ambil contoh 184. Jika TPS 99,46%, maka kita mengetahui siapa pemenang pilkada. Pemenang pilkada siapa dan sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Kerom. Ini contoh. Ini sebagai contoh saja. Save dulu. Oke, kita lihat di analisis dan rekapitulasi tingkat kampung. Seumpama kita memilih distrik Arso, kampung Arso Kota, tampilkan di sini muncul jumlah suara masuk 401 dengan rincian perolehan suara Mama 143, Bersih 134, Walsus 123, suara tidak sah 1, persentase perolehan suara di bagian tengah. Dan di sini akan muncul siapa yang unggul di Kampung Arso Kota dengan selisih perolehan suara. Karena di sini kebetulan Mama yang unggul, jadi dia selisih suara dengan Bersih 9 dan selisih suara dengan Walsus 20 suara. Ini persen selisihnya 3,25 dan 7,52. Oke, kita kembali ke untuk tingkat distrik. Tingkat distrik, saya ambil contoh lagi, kita tampilkan dari distrik Arso saja. Di sini muncul persen jumlah DPT-nya, contoh di sini 11.910. Jadi suara masuk baru 3%, 3,37 dari jumlah DPT yang ada. Nah, jumlah suara masuk ini sekaligus sebagai indikasi tingkat partisipasi pemilih pada distrik tersebut. Kurang lebih seperti itu. Di sini yang unggul siapa? Kita tampilkan lagi dari Kaisenar. Tampil. Ini contohnya. Jadi semua yang kampung yang ada di distrik Kaisenar akan ditampilkan di sini. Kurang lebih seperti itu.
suara masuk sudah 34%, TPS masuk sudah 20%. Untuk suara tidak sahnya ada 0,38. Oke, kita lihat di database perolehan suara. Contoh lagi tadi yang paling tinggi di Kampung Senggi. Kampung Senggi ya, ini Senggi. Kita lihat di Kampung Senggi di distrik. Ke distrik, kita pilih distrik Senggi. Tampilkan. Nah, di sini yang unggul adalah Yusuf Wali dan Hadi Susilo. Ini sebagai contoh. Yang unggul ini ya, selisih 2 suara, 113 dan 115 ini. Jadi pasangan Mama kurang 2 suara dari Walsus, atau persen selisihnya min 0,88%. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat lagi di TPS mana yang pasangan lainnya unggul. Kita input lagi, contoh lagi untuk pasangan yang lain. Dari distrik Arso, kita pakai Arso Kota lagi. TPS 3, Mama peroleh 100, bersih 120, dan Walsus 130. Suara tidak sahnya 0 saja. Kita simpan. Oke, jadi semua data yang kita input dia otomatis akan diurut sesuai abjad. Otomatis ya. Jadi distrik Arso, jika semua distrik Arso sudah selesai diinput, maka distrik Arso semua. Lalu lanjut lagi dengan distrik-distrik yang lain, dan terakhir adalah distrik Yafi. Sesuai abjad. Oke, kita keluar. Yes. Kita lihat dari distrik Arso Kota 3 ya, dari distrik Arso, Kampung Arso Kota, dari TPS 3. Ini contoh. Kita ke tingkat kampung saja. Kita pilih dari Arso Kota, tampilkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini perolehan suaranya selisih sedikit. Di sini yang unggul di Arso Kota, Peter, Gus Bager, dan Wafir Kosasi, atau bersih kalau saya tidak salah. Ini dari persennya dia unggul dengan 33,82%, lalu diikuti dengan Walsus, dan terakhir adalah Mama. Ini contoh. Jadi Mama selisih suara dengan bersih sebanyak 11 suara, dan Mama versus Walsus selisih 11 suara. Jadi Mama masih kurang 11 dan 10 suara dari kedua kandidat lainnya. Di sini total perolehan suara dari semua distrik, dari semua kampung dan TPS yang ada di distrik Arso. Jika sudah selesai diinput, maka semua akan tampil di sini. Selanjutnya kita lihat pada rekapitulasi perhitungan suara. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini sudah muncul untuk total dari Mama 1500, total 02 1230, dan total dari Walsus 1215. Ini kurang lebih sama dengan tampilan di depan. Cuma yang di bagian rekapitulasi perhitungan suara dia lebih rinci. Di sini ada selisih perolehan suara kandidat 1 versus 2, 1 versus 3. Di sini dia kandidat 1 dan kandidat 2 selisih suaranya 285 lebih, plus kandidat 1 plus 285, dan kandidat 1 plus 300 terhadap kandidat 3. Kurang lebih seperti itu. Persen selisihnya di sini 10,38 dan 10,99. Di sini persentase kemenangan di setiap distrik terhadap jumlah DPT. Ini baru 2%. Di distrik Kaisenar sudah 15% kemenangan terhadap jumlah DPT. Ini kemenangan dari kandidat 1. Ini contoh. Nah, di bagian bawah di sini sudah mulai muncul paslon 01 unggul pada posisi pertama. Ini ya. Jika dia posisi kedua, maka berada pada posisi kedua, dan jika dia posisi ketiga, maka berada pada posisi ketiga. Kurang lebih seperti itu yang akan muncul di sini. Karena ini sebagai contoh dibuat untuk paslon 01, maka
data-data semua yang dibikin sebagai acuan untuk paslon 01. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Di sini sudah mulai jumlah DPT dan suara masuk. Di sini persennya. Suara masuk 3.969. Persentase suara masuknya ada 7,28% terhadap jumlah DPT. Kurang lebih seperti itu. Untuk TPS masuk, di sini jumlah TPS 185, TPS masuknya baru 12. Persentase TPS masuknya adalah 6,49 dari 185 TPS ini. Dan suara tidak sah ada 9 dari jumlah total suara masuk. Kurang lebih seperti itu, persennya 0,23%. Nah, di sini sudah mulai muncul unggul di sini Mama 38,17%. Unggul sementara paslon nomor 1 dalam rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan form C1 Plano. Bagaimana jika dia sudah TPS 100%? Ini sebagai contoh tadi 185. Maka di sini pemenang pilkada diketahui siapa. Nah, jika di TPS sudah 100%, ini sebagai contoh dan semua total suara masuk sudah ada. Dan jika di sini indikatornya cuma 7,28%, maka tingkat partisipan pemilih hanya 7,28%. Ini sebagai contoh, yaitu 3.969 orang jiwa pemilih dari jumlah DPT yang ada. Kurang lebih seperti itu. Jika berminat, bisa langsung saja menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.